Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu 'alal muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, sebagaimana biasa kita setiap sore mengadakan acara, yaitu acara ngabuburit. Pada hari ini adalah hari yang ke-6. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Sesungguhnya orang-orang yang memakmur-makmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah di dalamnya, maka itu ciri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ia percaya adanya hari yang nanti dunia ini akan dikiamatkan, dunia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua makhluk manusia akan berpindah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa aqamas salata, dan dia tetap mendirikan salat. Wa ataz zakata, dan memberikan zakat bagi yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakatnya. Berikan zakatnya kepada yang berhak. Walam yakhsha illallah, maka orang itu adalah orang-orang yang tidak pernah merasa takut kepada siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka yang demikian itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya di bulan Ramadan yang mulia ini, maka hendaknya kita memperbanyak iktikaf di dalam masjid. Dan di dalam masjid tentunya kita memperbanyak daripada amalan-amalan masjid, yaitu senantiasa ta'lim wa ta'lum, zikir wal ibadah. Ada juga amalan khidmat, yang mana memberikan jamuan-jamuan kepada orang-orang yang mau berbuka puasa. Maka itu adalah suatu kemuliaan, suatu amalan yang mulia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sia-siakan, dan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang indah, balasan yang bahagia di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asraja fi masjidin min masajidillahi ta'ala fi ramadhana, barang siapa memberi penerangan lampu di dalam masjid. Sekarang lampunya sudah listrik. Dulu ada lampu tempel, ada lampu patromak. Itu orang rame-rame membawa dari rumah penerangan lampu patromak. Sekarang sudah pakai listrik. Mungkin
Kalau seandainya ada listrik yang mati, maka apabila kita menggantinya dari uang kita sendiri, kemudian dipasang untuk mengganti daripada listrik yang mati di dalam masjid, maka ini akan mendapatkan apa? Orang yang senantiasa memberikan penerangan lampu di dalam masjid, dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala fi Ramadhana, di dalam bulan Ramadan, kana lahu nurun fi qabrihi, maka baginya adalah cahaya nanti, diberi penerangan di dalam kubur, yang kubur kala itu gelap, hanya ukuran 1 kali 2 meter, namun karena waktu di dunia dalam bulan Ramadan memberikan satu lampu penerang untuk masjid, maka di dalam kubur dia akan mendapat penerangan. Wa kutiba lahu, dan ditulis baginya adalah sawabul musallina fi dzalikal masjid. Ditulis baginya pahala sebanyak orang yang beribadah di dalam masjid ini, yaitu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahalanya, diterangi kuburnya, dan juga pahalanya diberikan kepadanya, yaitu sebanyak orang yang sholat di dalam masjid itu. Kemudian wa shollat alaihil malaikatu, bukan hanya di situ, tetapi malaikat juga akan memohonkan sholawat, akan membacakan sholawat kepada orang-orang itu. Mereka didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca sholawat, diberikan pahalanya kepada orang yang memberikan penerangan lampu di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di situ juga, masih ada kemudian wa ghafara lahu hamalatul arsy, dan juga orang-orang ataupun juga malaikat yang senantiasa, malaikat-malaikat yang menjaga, yang memikul daripada arasnya Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberikan lampu penerangan di dalam masjid. Madama dzalika fil masjidi, selagi masih menyala lampu itu, selagi masih ada lampu itu selama masih menyala, maka terus diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha murahnya Allah Subhanahu wa taala, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memberikan penerangan di masjid, ketika masjid itu lampunya mati, maka kita ganti lampunya itu agar menyala, maka mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita semua perhatikan daripada hadis Nabi ini, dengan modal yang tidak seberapa, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, yaitu ganjaran di kuburnya diberi penerang, kemudian malaikat senantiasa memberikan sholawat kepadanya, dan diberikan pahala sebanyak orang yang sholat di masjid itu, dan malaikat penyanggah aras akan selalu memohonkan ampun kepadanya selama lampu itu masih nyala di dalam masjid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hikayah menjelaskan kepada kita bahwa suatu hari Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Nabi Musa ini adalah kalimullah, nabi yang bisa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, nabi yang bisa senantiasa berucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya, ya Allah, apakah ada orang selain aku yang engkau muliakan sebagaimana aku? Karena aku merasa dimuliakan oleh engkau ya Allah, sehingga aku bisa bercakap-cakap dengan engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Musa, ketahuilah nanti ada umat, namanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Dia karena melaksanakan puasa di bulan Ramadan,
dan aku muliakan bulan Ramadan itu sehingga dia berpuasa sampai tenggorokannya kering, perutnya kelaparan sampai menahan sampai sore hari sehingga bibirnya terpecah-pecah, kemudian juga wajahnya pucat karena menahan daripada hausnya tenggorokan, menahan daripada laparnya perut sampai sore ketika waktu berbuka puasa. Maka wahai Musa, ketahuilah mereka itu adalah orang-orang yang aku ketika berkata kepadamu, aku halangi denganmu 70.000 hijab. Aku berkata kepadamu itu, yaitu dihalangi dengan 70 hijab. Namun umat akhir zaman, di akhir zaman nanti ketika dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka aku buka hijab yang 70.000 itu. Aku akan memperlihatkan mereka kelak nanti di dalam surga, mereka semuanya akan melihat aku dan tidak akan aku sia-siakan mereka untuk melihat aku. Dan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan surga yang sudah dialaminya, yang sudah dinikmatinya, tetapi ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikalahkan dengan ketika melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang ke-6 ini, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala atau bersabda, barang siapa yang melaksanakan solat tarawih di malam yang ke-6, wa fi lailatis sadisati, barang siapa yang melaksanakan solat tarawih di malam yang ke-6, maka mereka akan diberikan daripada lahu sawabu man tofa bil baitil ma'muri, baginya adalah pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar, yaitu yang tawaf di Baitul Ma'mur adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melaksanakan sholat tarawih di dalam malam ke-6 itu, maka kita akan meraih pahala sebagaimana pahalanya orang yang tawaf di Baitul Ma'mur, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup mari kita sama-sama bersyair lagi. Semoga dengan syair ini kita merasakan teduh hatinya. Raqqat 'ainaya syauqan walitaibata dzarfata 'ishqan fa'ataitu ila habibi fada ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Demikian, mari kita sama-sama tutup dengan membaca kifaraah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.